Selamat malam teman-teman pendaki. Ketemu lagi dengan saya Faisal, Pendaki Tua Production dalam channel Pendaki Tua Production. Pada malam hari ini kami kedatangan narasumber tetap di anggota Supala. Supala kemarin kan di video selanjutnya eh, anggota Supala juga. Nah, hari ini juga kedatangan narasumber dari anggota Supala. Nah, di samping saya sudah datang dari anggota Supala. Di sini ada Pak Raufik dan Pak Bambang. Beliau-beliau ini adalah pendaki ya, yang usianya lebih senior dari saya. Ya, lebih senior jauh ya. ABG, Hitungannya ABG setengah abad. bapak-bapak ini eh, kayak Pak D saya. Jadi Pak Raufik dan Pak Bambang ini kemarin juga ikut ekspedisi kita di Gunung Lawu yang sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya sama Pak Sukma dan Pak Doni. Nah, sekarang eh, Pak Raufik dan Pak Bambang ini punya pengalaman, ya, pengalaman pendakian yang sekiranya sekiranya tuh horor, pendakian yang punya cerita horor. Bagaimana ceritanya? Pak Raufik dan Pak Bambang akan menceritakan bagaimana ceritanya. Ini dia ceritanya. Gunung Arjuna via Sumber Berantas. Awal
kena sambet gitu lah. Kesambet. Kesambet. Kesambet ya. Oh, Ya, kesambet. Kesambet di area Alas Wali Jiwo ya. Jiwo. Wali Jiwo di Gunung Arjuna itu. Waktu itu teman-teman itu sudah lebih awal, lebih duluan start. Berarti Lebih Pak dulu. Bang, Saya tuh hampir ketinggalan terakhir. sama berdua sama teman saya itu. Itu saya ketinggalan hampir 3 jam. Hampir 3 jam. 3 jam dari ketinggalan rekan-rekan setim itu. Mesti nggak padat, nggak umumnya saya waktu di pendakian lain. Kalau di Arjuna itu sangat-sangat beda sekali. Suasana itu Itu 2 orang Pak di belakang. dua orang. Saya sama teman saya. Yang lainnya sudah Camp. apa ya? Sudah lebih di duluan ke arah ke puncak itu. Oh iya. Di Tali Jiwo itu di peruntukan terakhir itu ada batu besar. Di situ yang mendekati Pasar Dieng. Pasar Dieng itu lebih mistis lagi suasananya. Padahal siang itu gelap itu. Sekitar jam berapa Pak? Siang itu jam 10. Jam 10. Jam 10 itu Pagi, gelap. no? Iya, pagi. Pagi Iya. itu. Itu pagi itu biasanya kan umumnya kan Padang, iya. terang. Ini gelap ini. Khusus di area Pasar Dieng itu. Begitu ada apa? Ada sinar sedikit langsung ketutup lagi. Nah, di Pasar Dieng itu yang ada apa? Prestasi pendakian yang iya, Gendong roa. Gendong Roa itu, Candi Gendong Roa. Hampir yang teman-teman saya itu yang dari puncak itu kemarin itu apa gitu? Ya spontan langsung meso gitu.
Kalau saya sih kan pakai lampu ya. Saya kan namanya iseng. Lampu saya itu saya sering sorot ke atas. Mungkin apa saya itu mau disorot balik. Padahal di samping kiri kanan saya itu sudah jurang. Perbatasan jurang. Nah, mungkin teman-teman itu dari belakang masih jauh. Saya itu awalnya itu berempat itu berdekatan. Dalam berapa detik itu mereka tuh teman-teman yang dua orang saya itu tiba-tiba nggak kelihatan. Di depan tuh udah kelihatan. Iya. Di dalam berapa detik teman saya dua itu nggak kelihatan. Lampunya juga nggak kelihatan. Padahal kalau dia lari pasti dia jatuh. Soalnya dia kan jalanan turun dan sebagian agak licin gitu, agak lembab gitu jalannya. Itu yang saya udah menekankan, sudah berpikir ya enggak berarti ini ini jalur ini benar jalur apa ini jalur disasarkan ini. Tapi saya sejenak berhentang sama teman saya itu bukan ini di mana teman-teman ini, padahal tadi turun barengan berapa detik dia langsung jauh. Modelnya kayak bisa kayak ditarik gini sama apa? Kayak gitu. Set bisa gini nah. Rombongan bisa ya, rombongan bisa gini ya, secara nggak langsung. Itu di firasat saya kayak gitu. Itu di belakang tapi kalau dua orang. Tapi kalau kita pikir ilmiah kayak nggak mungkin. Walaupun dia berjalan, walaupun dia lari pasti dia jatuh. Pasti kelihatan, ini nggak kelihatan. Bener-bener langsung hilang gitu, Pak. Hilang karena suara apa lampu itu udah jauh udah kelihatan. Ini ya berdekatan berjajar gini selang setengah meter itu berjarak berurutan gini berempat ini. Itu tiba-tiba berapa detik itu mereka langsung terpisah. Di Gunung Arjuna itu. Itu yang saya alami di pendakian Arjuna itu. Tapi di situ memang beda, saya merasakan pendakian di gunung-gunung di Jawa Tengah itu beda sekali. Yang apa yang saya alami di Arjuna. Pendakian di Gunung Arjuna itu. Mungkin itu Pak ya, ketepaan malam suro ya Pak. Juga malam suro, mungkin pas waktunya itu setelah maghrib. Waktunya setelah maghrib. Oh iya. Waktunya setelah maghrib kan otomatis kan itu kan udah satu Muharram kan setelah maghrib ya. Setelah maghrib ya, waktunya setelah maghrib kan ya namanya orang dunia gaib itu kan pasti kan berseliweran gitu. Kalau istilah orang-orang dulu. Oke. Itu untuk gangguan yang langsung, maksudnya langsung Pak, gangguan langsung kayak yang teman sampean di Tabo itu sampean merasakan nggak? Maksudnya ada nggak gangguan seperti itu Pak di pas kemarin? Pada di lokasi mereka itu senyap. Setelah keluar dari batas hutan, mereka punya cerita sendiri-sendiri. Ya, sendiri dalam arti masing-masing teman saya itu digoda dengan cara yang berbeda-beda ini. Gimana? Ada yang ditapuk, ada yang dipukul kepalanya, ada yang diisengin bahwa rasanya itu, ada juga rasanya itu dia itu urat. Jadi ditali permanen, umumnya itu. Nah, tiba di kaku kan ya? Iya. Pokoknya ya umumnya kalau orang pedagang kan karirnya kan udah rapat semua ya. Ini tiba-tiba itu lepas semua. Oh. Iya. Itu yang dialami hampir juga teman-teman saya itu yang pendakian dari Arjuna punya cerita yang sama kayak gitu. Punya cerita yang sama kayak gitu yang habis dari Gunung Arjuna itu. Itu dilihatkan nggak Pak? Maksudnya ada bentuk fisiknya apa nggak? Maksudnya ada kuntilanak atau pocong itu ada nggak? Kalau fisik nggak kelihatan, cuma kalau yang dirasakan itu sekelebat itu kelihatannya itu di belakang itu waktu turun itu kelihatannya perasaannya itu banyak orang bertumbuh apa tapi sebenarnya nggak ada siapa-siapa. Perasaannya ada banyak banyak orang rame.
Itu yang dialami teman saya itu. Kalau saya sih isengin lampu waktu itu. Tiba-tiba saya itu disorot. Dari bawah. Iya, dari bawah. Dari jurang sorot. Dari jurang sorot Lampu. itu ya diisengin. Padahal teman saya nggak mungkin teman saya dari situ ini. Lampu itu kok langsung nyorot ke kepala gitu. Apa yang kebiasaan dilakukan di itu, dia juga kebiasaan juga digoda yang sama gitu. Oh, kayak itu ya, berarti kayak kaca ya. Kita Iya, ketika cermin. kita nyorot ya balik nyorot tuh. Persis kayak cermin gitu. Jadi kembali apa yang dia lakukan, nanti dia melakukan itu dia juga akan melakukan. Jadi Pak Bambang ini pada saat berangkat itu melihat ya pendaki Pak ya. Oh, di Gunung Agung. Hah? Itu di Gunung Agung. Oh itu di Gunung Agung. Iya, di Gunung Agung. Di puncak Gunung Agung. Di puncak Gunung Agung ya. Jual pendaki tapi samar-samar. Itu waktu di Gunung Agung itu waktu siang itu di puncak itu gelap itu. Kurang lebih 100 meter itu ada pendaki turun. Pendaki turun itu umumnya mau tegur sapa. Jarak kurang lebih 10 meter saya sama teman saya, Pak, ada pendaki mau turun. Oh iya, nanti kita sapa. Begitu mendekati, dia itu langsung hilang. Kaget. Jadi dari jauh kelihatan. Dia kan turun gitu. Dari jauh kelihatan ada pendaki. Dia mau turun sih kelihatan. Saya sama teman saya Febri itu tegur saya, Pak, ada pendaki mau turun Pak. Oh ya Feb, kelihatan Feb. Nanti kita pas mendekati nanti kita sapa-sapa gitu mau. Terus gitu mau mendekat, dia itu langsung hilang. Jarak berapa kurang lebih 5 meter dia tuh hilang. Tapi di Sampean tahu hilangnya? hilang begitu hilang di tempatnya itu langsung saya istighfar. Di situ saya istighfar dan saya gemeter itu ya saya minta tolong ya Allah. Ini nanti tolong lindungi ya Allah. Tolong lindungi dalam perjalanan ini dalam keadaan selamat apapun ya Allah. Di samping kiri sudah, samping kanan sudah kawah, samping kiri sudah apa? Jurang. Di Gunung Agung. Di Gunung Agung itu. Gunung Agung. Itu yang dari jauh kelihatan, dari dekat gak kelihatan. Kayak pepatah. Padahal kondisi masih nyadar semua. Kira kan kayak orang hallusinasi, padahal masih posisi sadar semua. Ajak nyadar, padahal masih posisi yes. Umumnya komunikasi biasanya kan dilihat, ini saya sama teman saya yang dilihat 2 orang. Dia turun Lawu. Iya. Jadi ini saya ceritakan Arjuna ya. Pada waktu saya pendakian ke Arjuna kemarin memang kondisi saya ini habis sakit, jadi kurang fit.
Dipaksakan. Iya, saya paksakan. Ya memang harusnya ya kalau kita mau naik gunung, kondisi ini harus fit. Ya itu terutama ya untuk teman-teman harus fit. Jangan sampai kita itu nggak fit kita paksakan. Nah itu saya rasakan, terasa berat memang. Tapi ya, alhamdulillah bisa sampai ke puncak. Nah ini saya di situ ada apa ya, anak baru istilah perempuan ya. Itu saya kan selalu ngawal di belakang. Ya memang saya dulu pertama pernah jadi sopir bus, sopir truk, terakhir ini driver ambulan jenazah. Jadi saya kelihatan istilah bisnis seperti itu sudah saya tahu, sudah saya rasakan. Terutama di waktu di Arjuna itu ada di pos 2, Pak. Arjuna pos 2. Ya. Anu ya, apa? Sumber berangkat tadi ya? Iya, waktu berangkat itu saya sudah merasakan sebelum naik itu sudah terasa. Di siang hari itu sudah merasakan ada misalnya aura-aura seperti itu ada. Nah, sampai di Lengkean malam itu kondisinya saya drop. Pada waktu saya malam itu kan ya biasa kita keluarkan buang air kecil ya. Saya tuh kan lihat istilahnya pernah lihat film apa itu Sekawan 5 itu. Nah, Oh, yang iya, jadi Yuna itu kan ada yang besar itu. Ya itu. Saya lihat itu seperti itu. Oh, ada Yuna. Silai Gondoruo. Gendruwo. Ada Pak memang. Di Lengkean. Di Lengkean pas saya buang air itu ada di semak-semak itu dia ke situ. Nah, saya lihat dia ke situ, larinya ke situ. Ya, saya diam aja daripada nanti yang lain takut. Ya. Besoknya paginya teman-teman nuduh, oh si Febri tadi buat candi di sana, gede, hijau. Saya tahu yang sering bikin candi seperti itu si Yuna tadi. Ya istilahnya candi. Oh, Candi buatan manusia. candi ya. Candi kuning. Candi ya, itu warnanya hijau memang, agak kehijauan. Hijau. Iya, agak kehijauan besar ya Pak ya. Jadi semua kaget, dipikir itu Febri, tapi saya diem. Memang saya tahu kalau itu yang jahil itu. Nah, biasanya itu tempatnya itu merasa dikotori, dia seperti itu. Tuh, pagi hari. Akhirnya saya bangun, pagi ada cerita itu. Kita jalan ke waktu itu muncak ya, jam 3 pagi, jam 4 ya. Oh, subuh. Sampai mau subuh. Nah, itu sudah saya kelihatan di Lembah Kijang ya, itu ada. Baru di Lali Jiwo. Nah, itu suasana udah lain. Teman-teman sudah saya ini jangan sampai nanti terpisah di Lali Jiwo. Dan jangan sampai pikiran kita itu kosong. Makanya saya selalu ngawal ada anak perempuan itu saya biar diem. Itu saya kawal terus sampai Pak Lur ini saya tinggal. Saya takutnya nanti mereka itu ada apa-apa. Gitu loh. Sampai yang satunya temannya kayaknya itu lari ke sana, saya pikir ada apa gitu loh. Takutnya ada yang manggil. Ternyata oh nggak ada apa-apa. Saya lihat terus sampai ke puncak. Ya alhamdulillah sampai di puncak pun tidak ada kendala apa-apa, tapi yang terkena gangguan memang Pak Lur. Saya nggak tahu di belakang Pak Lur. Ya, gangguan muntah-muntah tadi ya. Ya muntah-muntah itu tadi sampai di atas saya itu ngawal terus yang namanya apa Kanaya ya. Raya sama Kanaya. Raya terutama yang ngawal. Nah itu sampai atas ya alhamdulillah tidak ada kendala juga. Nah, setelah turun, nah ini baru nanti saya itu kan sebelum kita turun itu kan semua peralatan itu kan sudah disiapkan. Saya seperti carrier itu saya ukur pas supaya apa? Bawaan saya ini memang berat, paling berat kan hitungannya. Saya paskan. Ini saya ikat. Ya benar yang tadi Pak bilang Pak Lur. Waktu jalan, ya. Waktu jalan pertama itu sebenarnya nggak ada apa-apa sampai pos 3. Lah di pos 2 itu saya udah kelihatan ada semacam klebat anak kecil. Di pos 2 pas turun. Pas turun. Lah kebetulan itu memang benar itu malam 1 suro, pas kebetulan maghrib. Lah waktu itu saya di depan, saya sengaja siapa dulu yang digoda. Ternyata si Ferry tasnya itu dibuat ditarik-tarik itu. Kelihatan, Pak? Iya, anak kecil, Pak. Maksudnya tasnya ditarik-tarik itu kelihatan? Iya, dibuat mainan gitu. Untuk merindingnya. Iya nyata ini Pak. Jadi akhirnya video Ferry, Pak Rofik, saya depan Pak Rofik.
Oh, Ferry ngerasakan gini-gini berarti? Ya, dia merasa ditarik-tarik. Saya tahu, memang saya nggak ngomong kalau ada situ sudah memang ada gangguan di situ. Pak Rafiq saya depan, saya dimai. Akhirnya yang di belakang sendiri lagi si Doni. Nah, si Doni juga sama. Loh, Pak Rafiq, lampunya Pak Rafiq gak nyala. Lah, nah ini aneh. Saya kan memang lampu tenda itu kan saya yang bawa selalu. Nah, setiap saya turun, lampu tenda ini baterai itu saya lepas semua. Jadi nggak ada baterai, nggak mungkin kan bisa nyala. Iya, iya. Tapi saya tahu, janganan itu, saya pernah mobil saya ambulan itu nggak ada aki, nggak ada apa ya. Lampu bisa nyala sendiri. Tuh, ya kan? Nah, ini juga nyala. Oh nggak apa-apa, memang saya tadi lupa matikan daripada mereka takut kan. Iya, iya. Akhirnya si Doni ketakutan juga, lari ke depan. Jadi saya belakang diri, udah biar aja saya belakang diri, si Melawan, si Ferry, Doni, terus saya belakang diri. Lah itu saya mulai digoda, mulai pos 2 itu tas saya ditarik-tarik, sama dia bawa kayak pring ini Pak, anak kecil Pak. Anak kecil bawa pring. Iya, jadi krek, saya berhenti, dia berhenti. Saya jalan ditutar lagi, krek, saya berhenti. Akal kamu ya. Terus saya ditarik tas saya ditarik, kok kendor gitu. Saya angkat, saya setel. Kendor lagi, akhirnya saya biarkan Pak. Saya biarkan, wis kendor ya sudah. Nggak taunya dilepas semua tali saya di bawah itu. Berarti bener-bener dilepas. Dilepas memang. Makanya saya gini, ini kalau manusia untuk melepas tali ini kan harus turun dulu ya kan? Iya. Kan ada kunciannya ya, serius. Tapi ini bisa melepas semua tali yang ada di sini. Jadi saya tinggal di atas sini toh. Nah itu loh, yaitu namanya istilah dunia apa ya, jin ya. Itu bukan, memang di pos 2 memang ada yang meninggal, tapi itu bukan itu hanya sebangsa jin. Nah itu seperti itu. Jadi saya tahu mereka itu istilahnya yang bilang Pak Lur tadi, jahil, goda jahil. Apalagi itu di malam menakutkan itu, apalagi kan malam 1 suro. Nah ini saya sarankan kalau malam 1 suro ya kita harus ya waspada lah. Ya, kecuali tujuan tertentu. Nah, Khusus ya. ya khusus. Kalau malam maghrib berhenti dulu. Iya. Nah itu Di Arjuna nanti. Di Gunung Arjuna. pas maghrib. Iya. Kalau maghrib dianjurkan berhenti dulu sampai kelihatan selesai ada. Nah kita jalan lagi. santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu. Tapi memang sholat-sholat itu. Tapi memang ya namanya perjalanan di hutan, kita kan nggak tahu maghribnya jam berapa, nggak terdengar gitu. Kadang-kadang kita kan di situ. Cuman memang seharusnya kalau bisa turun setelah maghrib misalnya. Oh pas kan habis sholat maghrib turun, nah itu lebih enak lah istilahnya, nggak sampai ada gangguan seperti itu. Jadi memang nyata itu. Saya rasakan itu nyata memang. Jadi dari gunung mana aja memang yang saya rasakan di yang istilahnya mistisnya sangat dalam kuat itu hanya di Arjuna sama Gunung Lawu. Nah Gunung Lawu ini saya sampai 3 hari saya diikuti di rumah Pak. Yang di Gunung Lawu. Tadi itu cerita lain aja kan. Yang ini kan Arjuna. Habis ini. Habis ini bahas Lawu ini. Kemarin ada di bahas teman-teman. Jadi ini sekarang ini di Arjuna aja. Loh enggak, habis ini lagi. Kan yang beda. di Lawu beda Ya. itu. Tapi di sisi horor dan mistisnya. Oh gitu Pak ya. Sama itulah, sama gangguan-gangguan. Ya Nah, memang ini yang banyak di lah. Arjuna itu masih Di Arjuna itu, tapi kemarin kita itu kan sebenarnya rencana itu kan 1 malam 2 puncak, tapi ternyata kan nggak nutut. 2 puncak Arjuna Welirang. Arjuna Welirang ternyata yang hari kedua kita 1 minggu, kalau nggak 2 minggu Pak ya, itu nggak ada apa-apa. Memang suasana itu ya tetap ya seperti itu ya, istilahnya mistis, tapi nggak terlalu menggoda seperti waktu malam 1 suro itu. Tuh, jadi ya memang karakternya itu pokoknya kita itu nggak sampai mengganggu, kita mungkin nggak akan diganggu. Yang penting kita itu jangan sampai mengotori tempat tersebut, itu aja.
Itu cerita saya di Arjuna. Kalau ngomong soal Arjuna Pak ya, Iya. kemarin kan saya juga cerita di video sebelumnya itu sama Pak Sukma kemarin. Itu nggak malam suro, eh, kita dapat gangguan. Gangguannya ya cukup ekstrim sih Pak. Jadi dulu pas waktu kuliah 2014 awal, Iya. itu salah satu dari anggota pendakian kami di Mapala kami itu mengalami kesurupan. Kesurupannya itu di Lembah Kijang. Di Lembah Kijang memang Wah, Lembah Kijang itu rawan memang. Saya itu memang ada auranya di situ, memang rawan itu, saya tahu itu. nah, kesurupannya itu kan yang kesurupan cewek Pak. Nah, Ceweknya itu agak gemuk. Kalau gemuk cewek kan biasanya malah lambat toh jalannya. Itu ketika setelah Lembah Kijang menuju ke Pasar Dieng, iya. itu kan jalannya kan Naik terus. naik batu kan. Naik terus. Itu dia sama sekali nggak istirahat sama sekali. Itu. Ya, jalan terus. Saya curiga tuh Pak. Iya. Saya curiga. Wah, ini duduk arek iki ya. Duduk arek iki ya. Mandek. Tak suruh berhenti. Ternyata tak harus tak tak deketin, tak tanyain. Iya. Dorongan goib. Terus tak tanyain, dia malah bilangnya gini. Itu teman-temanku dari bawah itu kan Lembah Kijang. Iya. Itu teman-temanku mau ikut naik. Padahal nggak ada orang sama sekali kecuali kita. Iya. Teman-teman sopo, gak ono wong-wong, gak ono konco ningsor. Siapa bilang itu teman-temanku di atas itu udah nungguin. Padahal itu di atas tuh udah gelap, maksudnya ya kayak badai lah. Kelihatan dari bawah tuh wah kok gelap badai gitu kan. Sekitar jam berapa itu? Sekitar kita start jam subuh ya, kita start Subuh, ya? dari pondokan itu subuh jam 3:30 lah, 3:30 kita jalan sampai di Lembah Kijang, tepatnya di sumber air kan, ada Iya, sumber airnya. Di sumber air itu sekitar jam 5. 3:30 sekitar dari sampai situ sekitar jam 5. Kita istirahat dulu sampai matahari terbit. Hubungan memang di situ ada 2 tenda gitu, ada 2 tenda. Kita istirahat di situ, kita minum, kita makan, cemilan. Setelah itu yang sholat, terus setelah itu 5:30 kita berangkat lagi. Kan udah lumayan padang, udah lumayan terang tuh. Masuk ke Lembah Kijangnya, ke sabananya, langsung dia itu cewek itu langsung geblak, nangis ketawa. Pocong, tak matikan, diem aja. Sebelum saya bilang ke teman-teman untuk jalan lagi, saya bilang ke senior saya yang di belakang, karena saya duduk di belakang, barisan belakang. Mas,
ke arah bawah, ke arah Pasar Dieng ya, Pasar Dieng. dari ke arah Pasar belum sampai Pasar Dieng itu teman-temannya ada teman satu teman itu nunggu di situ memang untuk nunggu 2 orang ini, nunggu tasnya, nunggu tenda satu. Jadi rencananya kalau berdua ini udah turun, dia bertiga turun ke apa, base camp. Itu ada jalurnya Kak. Jadi menuju ke Pasar Dieng jalurnya itu kita udah sisir situ Pak, nggak ada orang sama nggak ada bau bangkai, nggak ada jasad, nggak ada. Setelah 5 hari entah itu mungkin teman-teman ritual atau gimana ya, tahu ketemu ya kayak ketutupan ditutupi. Istilah dibawa makhluk gaib lah. Hmm. Itu kalau pengalaman horor saya di Arjuna sih ya, baru kali itu. Kalau pengalaman horor yang ekstrim, maksudnya apa? Mistis. Ya mistis yang ekstrim itu ya baru yang kemarin itu pas 2014 itu teman saya kesurupan itu. Memang Itu anu kita kok. nggak berhasil itu puncak Arjuna. Memang saya rasakan mistisnya paling besar ya di itu sama laut ya. Nah, Sama di Kembar Dua itu juga mistis Pak. Itu saya rasakan juga ada ini apa ini? ya sama, auranya itu sama di Kembar Dua Pak ya. Auranya sama itu. Di istilahnya mistisnya itu terasa kok. Apa merasakan apa Pak? Di Kembar Dua. Ya istilahnya gangguan-gangguan seperti itu ada. Apa kayak hawa-hawa nggak enak itu ya? Hawa gak enak. Itu juga. Nah, memang kayak kata orang-orang yang lain memang di Arjuna terus di gunung di Jawa Timur kan. Jawa Timur. Gunung Jawa Timur, hampir semua gunung Jawa Timur. Itu ya katanya pendaki-pendaki yang lain tuh memang gunung Jawa Timur itu terkenal dengan mistisnya. Ya, hampir semua gunung Jawa Timur. Tuh. Dan paling di area komplek Tahura itu kan ada 6 gunung gitu. Ada Gunung Lirang, Kembar 1, Kembar 2, Gunung Arjuna, Gunung Batu, sama Gunung Ringgit. Paling kuat untuk mistisnya itu ya, yang di Gunung Ringgit di sebelahnya Gunung Arjuna. Itu orang yang sering kesasar ke arah Arjuna tiba-tiba di Ringgit, yang sering banyak kesasar di situ. Di Ringgit sendiri itu banyak petilasan-petilasan dari sisa-sisa kerajaan Singosari dan juga kerajaan Majapahit. Di situ juga ada petilasannya pertapaannya Bung Karno di situ di Gunung Ringgit. Itu hampir tiap hari atau siang itu selalu tertutup. Di siang itu selalu tertutup. Siang kayak sore. Kalau kepingin merasakan mistis yang kuat di Gunung Ringgit. Lebih mistis lagi. Gunung Ringgit. Gunung Ringgit. Kemarin Pak
Akhirnya sampai atas pun saya terbawa itu. Suasana itu sampai ke atas lah, terutama di pos 3 ke 4 yang mau ke 4 itu memang istilahnya ada Rantai. ya ondorante itu memang istilah angker Pak ya. Iya, banyak yang ngeluh di situ. Itu situ. Memang ada di penunggu. Bukan Bukan, ondorante. Itu Sebelumnya ada istilahnya yang nunggu kayak orang duduk-duduk di situ saja. Nah, saya kan ngawal ada 4 kalau enggak 4 orang mungkin. Anak Pak Sukma, Mas Indra, saya, 5 orang. Ini saya jalan dulu supaya nanti cepat di atas bisa bikin tenda. Maksud saya kan seperti itu. Ternyata dari ini nggak ada yang bawa tenda, tendanya di bawah. Ya, rombongan belakang. Ya itu dinginan sama sekali. Nggak bawa SB, nggak bawa apa. Untungnya di situ ada beberapa porter. Porter itu membawa lebih SB. Pak, pakai ini Pak. Ayo Dek, pakai ini Dek. Ini dingin loh. Ini sampai 4 derajat ini. Memang saya nyatakan paling dingin. Itu 4 derajat di situ. Kalau nggak ditolong sama itu kemungkinan ya kaku sama porter itu. Nah, di dalam perjalanan yang mau ke itu, aura itu serasa banyak yang mengikuti Pak sampai di pos 4 itu. Nah, amannya nanti di pos 4 itu. Padahal pos 4 itu ada beberapa makam. Ada beberapa makam. Itu. Nah, makanya saya di situ banyak yang ngikuti. Nah, makanya saya kawal terus ini anak-anak, jangan sampai dia itu pikiran kosong atau yang lain. Saya selalu ngawal gitu Pak. Cuman ya memang saya rada dablek gitu kan. Kalau ada ketemu seperti itu kadang-kadang bukan berdoa malah tak pisui. tapi ketemu. Ya dia nggak istilahnya nggak ganggu, hanya lihat aja. Sampai sempat lihat. Iya lihat, banyak yang lihat. Bentuknya? Ya kayak manusia cuman kurang jelas gitu lah, baca jin lah. Kalau di situ terkenal di Ondorante. Iya di Ondorante itu terkenalnya nenek-nenek. Di nenek-nenek pakai jarik. Ya agak bungkuk gini tapi nggak pakai teken. Ya gini. Makanya di belakang. Terkenalnya kayak gitu. Yang di Ondorante. Di Ondorante. Yang di atasnya lagi. Yang sebelum ke pos 4 itu kan jalannya kan agak naik. Ya di situ banyak duduk-duduk itu. Kayak istilahnya ibarat orang jualan, orang istilah kayak duduk-duduk di pasar juga. Itu memang. Makanya saya lihat ya ini mulai terasa gitu. Makanya kemarin waktu saya ngawal anak-anak itu saya kawal terus, saya di belakang diri sampai di belakang ini jam 12 ya baru nyampe bawah. Nah itu terasa sekali tuh waktu saya turun itu. Kan kita naik kan dari Cemoro Sewu ya. Ya, yang kemarin. Nah, waktu turun, untungnya saya kan udah hafal di Cemoro Kandang. Saya sebenarnya nunggu dari rombongan Pak Bambang. Maksud saya anak-anak ini saya kasih makan dulu di pos 3. Untuk apa? Logistik supaya mereka punya tenaga kekuatan untuk turun. Gak tahunya sama Pak Bambang di los. Langsung kan. Nah, saya sama kan nunggu di pos 3 itu ya. Jadi saya ketinggal. Nah, itu baru saya terasa saya berjalan sendiri dengan anak saya itu. Itu saya sama Febri. Nah, sama Febri kan di depan. Ya. Saya sendiri dengan anak saya. Anak saya sudah merasa anak saya juga istilahnya apa ya? Indigo juga, dia ada indigonya juga, jadi merasakan. Makanya saya bilang, ya kamu tahu kan kalau di gunung seperti ini, gitu loh. Ya ini namanya gunung. Nah makanya mereka kemarin sebenarnya punya rencana sendiri mau ke gunung, nggak tahu gunung apa. Makanya saya ajak ke Gunung Lawu supaya itu mereka itu punya pengalaman dan dari pengalaman itu saya bisa mendampingi. Nah dia merasakan. Kalau saya hanya semacam istilahnya pengganggu seperti jin, saya nggak akan takut. Tapi yang saya takutkan, yang namanya kita itu sendiri, tahu-tahu ada binatang buas. Lah itu yang saya takutkan. Ya. Kalau saya sendiri bisa melawan, kalau itu yang saya pikirkan, iya kan? Kalau orang banyak, biasanya binatang buas kan sudah istilahnya menjauh kan. Nah itu yang saya pikirkan di situ.
tahu-tahu dalam perjalanan kalau di itu sebenarnya harusnya banyak istilahnya teman, kalau ada apa-apa kita itu ada pertolongan ya. Kalau kita berdua, ini kalau dua, misalnya ada apa-apa satu-satu nggak bisa minta pertolongan. Ya, minim 3 paling nggak. Itu saya rasakan di Lawu. Jadi 2 kali ini auranya di situ udah terasa lah. Mulai di Ondorante udah terasa, di atas itu terasa. Tapi ya namanya alam di mana aja itu kan sama aja sebenarnya ya. Cuman yang paling kuat, paling peka ya dari Lawu sama Arjun. Nah, untuk yang pendakian kemarin tuh, kita berangkat dari Cemoro Sewu. Kan? Kita sempat trekking malam kan gitu kan. Itu ada nggak dari Pak Rafiq untuk pengalaman mistis? Kalau itu nggak seberapa ya, yang ada hanya di pos 2 aja ada perasaan nggak enak itu aja. Di pos 2-nya. Kan masih siang, Pak. Ya masih sore. Sore. Jadi nggak seberapa kelihatan. Nggak seberapa kelihatan. Cuman auranya sudah beda kalau di situ. Pos 2-nya itu. Di pos 4 nggak ngerasa? Kalau di pos 3, 4 nggak seberapa. Saya merasakan suatu hal yang di ini yang di Batu Besar itu ya. Iya, di Batu Besar. Ya di Batu Besar itu memang ada. Di Batu Besar itu 4 ya. Melewati apa belum? Belum ya. Batu besar itu sebelum keempat itu. Memang ada di situ. Cuman yang terasa di pos 2 yang istilahnya mungkin karena masih agak siang jadi nggak seberapa terasa. Kalau di pos 4 kita kan sudah malam jadi itu mulai terasa. Dan sepi juga Pak ya kemarin. Iya, sepi juga. Tapi nggak terlalu istilahnya apa ya, serem banget enggak, cuman ada ya merasakan di pos 4-nya dinginnya dingin beda. Alur ya di Lawu. Pas di Lawu kemarin Pak Lur ikut juga yang itu yang di Cemoro Kandang. Oh, yang pedagang yang pertama. Ya, pedagang pertama Supala. Yang pertama saya nggak ikut di. Oh, nggak ikut. Berarti pedagang yang terakhir ini. Yang kedua ini, pedagang terakhir. Supala di Lawu yang kedua. Dari apa? Pedagang lintas dari Sewu via turun ke Cemoro Kandang. Tapi kalau dari start dari pertama di pos 1 itu saya ngerasakan apa? Dari pos 1? Di pos 1 di sumber. Oh itu namanya pos Sendang Panguripan Pak? Belum pos 1 itu? Belum? Oh iya, belum pos 1. Di Sendang Panguripan itu mau ngambil air itu merinding. Oh kerasa bulumu dulu. Udah kerasa merinding gitu. Tapi namanya ya di tempat orang lain ya kita permisi. Ingin minta yang airnya dimanfaati untuk kebaikan ini. Tapi setelah itu lewat jalan terus sampai pos 2, pos 3, pos 4
Yang lebih rawan lagi di pos 4 itu. Pos 4. Iya, rawannya sangat. Iya, hawanya juga mungkin terlalu dingin dan terus pikiran pendakian itu saya kan cover anak-anak perempuan itu, anak perempuan itu saya pikirannya kemana-mana, ini kapan nyampe. Sudah jam 8 malam udah sampai di pos 4 gitu. Karena mereka cedera di lututnya dia, jadi jalannya kurang sempurna gitu, jadi pelan-pelan. Namanya kita ngawal ya harus sabar dan ngasih support yang baik buat mereka untuk ya sampai ke tempat camp Boyem gitu. Ternyata nggak sampai Boyem udah. Sampai Boyem situ sampai Boyem sudah teman-teman sudah angkat tangan. Belum nyampe Boyem itu. Jadi kita langsung balik ke di campnya di Senang Derajat di Mbok Toh itu. Mbok Toh. Di situ sudah alhamdulillah sudah bisa istirahat di situ. Terus setelah ke puncak, setelah baliknya itu yang via Cemoro Kandang yang paling seru ya, bukan seru sih Pak, ya beda lagi suasananya dari Cemoro Sewu ke Kandang. Ini sudah lebih mistis lagi di Cemoro Kandang. Bukan penampakan sih, cuma kelihatan benda yang bukan umumnya. Di situ nggak ada angin, daun-daun itu senyap. Yang sunyi Pak ya, kemarin itu ya. Itu jam 8 malam, itu kurang lebih jam 8 malam. Itu senyap sunyi. Saya lihat itu daun-daun nggak bergerak. Di situ banyak pohon besar terus di garis lingkar polis lain itu. Nah, di situ ada plak yang membuat penunjuk arah Puncak. Itu plat itu kayak jarum tangan, kayak jarum jam bergerak dia. Makin kenceng. Tapi saya lihat itu di sekitar itu nggak ada angin, pohon-pohon, daun-daun itu nggak bergerak. Kok saya lihat kok makin kenceng terus. Tapi saya lihat sendiri, takut itu saya. Yang perempuan teman-teman itu saya tunjukkan, takut khawatir nanti kondisinya fisiknya lemah, nanti kalau malah bingung tambah gitu. Akhirnya saya pengalaman itu saya simpan sendiri, nanti begitu nyampe bawah nanti saya semua kejadian itu saya ceritain semuanya. Itu yang kejadian yang itu, di gerak kayak jarum jam. Jadi kencang banget ini. Itu nempel di pohon besar itu. Pohon besar. Makin kencang, tapi umumnya nggak ada angin, nggak ada apa, itu malah itu ini yang daun-daun nggak bergerak. Jadi, bahwa alam itu ya mungkin ya lagi mungkin dunianya sendiri itu mungkin. Dia lagi cicak Pak, cicak. Kenceng banget ya, paling tak lihat pakai sorot lampu itu kok makin kenceng, kok masih gak wajar ya gini. Aneh gitu. Tapi langsung di sisi saya langsung istighfar dari Allah. Langsung saya ya amit sewu Mbah,
Punten Mbah, ngono. Pamit, oh. Punten lewat. Ya, itu aja. Jadi bapak-bapak ini ya, bapak-bapak pendaki ini, Pak Bambang dan Pak Rofik punya punya apa ya? Punya pengalaman, sedikit pengalaman horor yang diceritakan di sini. Mungkin kalau pengalaman horor banyak Pak ya, sampai ini. Banyak. Karena sudah di penghujung waktu ya. Makanya kita skip dulu. Mungkin next time lah kita akan cerita-cerita lagi untuk pengalaman-pengalaman horor yang selanjutnya. Untuk yang Arjuno dan Lawu ini kemarin kan Pak Bambang dan Pak Rofik ikut pendakian saat Lawu kemarin. Jadi sekalian saja untuk pengalaman-pengalaman horornya di Lawu, bapak-bapak ini cerita dan menjelaskan. Nah, mungkin sebelum ditutup Pak, ada pesan nggak Pak buat pendaki-pendaki untuk yang mau mendaki gunung yang sekiranya gunungnya itu punya hawa-hawa mistis? Ada pesan nggak? Ya pesan ya, kita kalau mau mendaki ke tempat-tempat seperti itu, kita harus baca doa terlebih dahulu supaya jangan sampai itu kita itu diganggu. Ya, kita permisi, ya kan, kita berdoa supaya perjalanan kita sampai di rumah itu, sampai pulang pun itu jangan sampai ada gangguan. Makanya dari kita itu selalu kompak. Nah, jangan sampai terpisah. Karena apa? Kalau sampai terpisah, kita nggak tahu nanti ada yang diganggu, kita nggak bisa minta pertolongannya. Itu pesan saya. Jadi minimal kalau mau mendaki itu 3 orang. 3 orang, benar. Ya, seperti kemarin anak saya juga 3 orang. Ternyata 2 orang itu jalan dulu. Saya bilang anak saya, ini baru tahu karakter seseorang itu kalau sudah di gunung. Ya, benar. Nah ini, dia nggak sia kawan. Kamu lihat nanti. Nanti dia di tengah perjalanan, pasti dia nggak akan bisa teruskan. Akhirnya apa? Ternyata di tengah jalan sudah kelelahan. Nah, makanya kalau di gunung kita itu harus kompak. Itu pesan dari saya. Mungkin Pak Lur, monggo. Pak Lur mungkin ada pesan untuk para pendaki. Ya, pesan para pendaki sebelum mengawali pendakian, ya memangnya sebagai seorang beragama kita harus berdoa dulu, ya, sesuai dengan keyakinannya, dan juga sebelum pendakian juga pemanasan fisik itu memang sangat perlu. Soalnya kita nanti di atas itu terutama harus istilah kayak betalu betadem. Nah, gitu. Dari orang Jawa ngono. Itu yang perlu juga pengetahuan tentang pendakian yang masing-masing gunung punya karakter masing-masing. Itu memang harus dipelajari dulu ya. Yang juga menjaga etika dan sopan santun dan punya adab sebagai orang timur, kita harus permisi, bertawasul sama penghuni-penghuni yang di gunung itu juga memang perlu kita menghargai leluhur-leluhur kita yang sebelumnya gitu. Ya. Ya itu aja sementara yang saran saya untuk pendaki-pendaki pemula atau awal yang mau ke pendakian selanjutnya itu. Khususnya untuk mendaki gunung yang sekiranya punya cerita urban legend. Jadi hampir semua gunung di Jawa Timur itu hampir semua gunung Jawa Timur itu punya cerita sendiri dan karakternya sendiri. Jadi intinya pada sesi kali ini jangan lupa berdoa dan mempelajari karakter dari gunung yang akan kalian daki. Sekian dari kami Pendaki Tua Production dan para narasumber Pak Rofik dan Pak Bambang mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari.